Seseorang selalu adalah orang lain. Keanehan demi keanehan silih berganti. Kali ini pihak abang dan pemilik kedua mobil yang dipakai perampok itu menerima surat permintaan maaf dari para perampok atas segala ketidaknyamanan yang telah terjadi dan bahwa mereka merampok karena terpaksa. Surat-surat itu langsung diperiksa inspektur. Segera dipastikannya tak dapat dilakukan komputer forensik sebab surat-surat itu diketik. Tak dapat pula dilakukan forensik mesin tik atau analisis tulisan tangan sebab surat itu ditulis dengan tangan di atas tulisan yang telah diketik. Siapapun pelakunya pintar. Satu hal yang menarik perhatian inspektur, yakni di bawah setiap surat ada inisial OOB. Tersengat dia karena merasa di suatu tempat pernah melihat tulisan itu. Di manakah? Apakah OOB? Berikutnya dia ngebut ke warung kopi usah kau kenal lagi. Di meja tempatnya biasa ngopi ditemukannya lagi tulisan itu, OOB. Tersentak inspektur. 1000 pertanyaan mengerumuninya. Dengan perampok seperti apakah sesungguhnya aku sedang berurusan? Pulang dari warung kopi itulah inspektur mendapat laporan soal pencurian di koperasi simpan pinjam Lancar Sejahtera. Langsung dia dan sersan ke sana. Di sana diamatinya rekaman saksi tak berkedip alias CCTV. Tampak 4 orang bertopeng badut celinguk. Inspektur melakukan analisis singkat partometer dan tersenyum. Duit hilang kira-kira 800 juta pak, kata pimpinan koperasi itu memelah suaranya. Pasti kena pecat aku ini pak, ibas inspektur melihatnya. Tetaplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini. Aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Rupanya inspektur pun punya versi tak lengkap kalimat Syahrukh Khan itu. Versi tanpa atas nama pusara ayahku. Kita harus segera ke toko kacamata sersan. Sersan heran, namun mulutnya memang ada di dunia ini untuk berteriak. Siap, komandan. Tengah malam itu, 4 sosok berlari kecil mengendak-endak menuju perahu yang ditambatkan nun di ujung dermaga itu. Senyap dan gelap, tiba-tiba terdengar letupan keras, lalu mercusuar meledak di angkasa, lalu jatuh perlahan-lahan menerangi dermaga. Kepala-kepala bermunculan dari balik perahu lainnya. 2 orang berlari menuju 4 orang tadi. Angkat tangan, Mul. Aku tahu itu kau, Mul. Jangan bergerak. Di bawah terang mercusuar, Mul terpana melihat Inspektur Abdul Rojali berdiri tegak di situ. Bahu teguh, kaki kiri di muka, kaki kanan di belakang. Sersan muda PRB tepat di belakangnya dengan sikap tubuh yang sama. Siap membackup komandannya. Keduanya erat menggenggam revolver inventaris 6 peluru. Tajam membidik sasaran. Bagaimana bidikanku, Sersan? Bisik inspektur. Sersan memperhatikan arah moncong revolver inspektur pas tertuju ke Mul. Sip, komandan. Tak percuma kukir kacamataku tadi siang, Sersan. Siap dan kuperingatkan sekali lagi kau, Mul. Jangan bergerak. Angkat tangan. Lalu tiarap perlahan-lahan. Usah bikin perlawanan. Nanti polisi hilang kesabaran. Pantun sekali dan mantap nian terima-rimanya, puji Sersan. Terima kasih Sersan, itu yang namanya pantun angkat tangan Sersan. Kuartet Mul pun kena gulung. Di dalam tas Mul, inspektor menemukan duit 800 juta dan topeng-topeng badut. Apakah kau akan bicara atau bukti-bukti yang akan bicara sendiri mewakili dirimu, Mul? Mul tersenyum getir sekaligus tak habis pikir. Bagaimana inspektor bisa mengendus aksi mereka? Bagaimana dia bisa tahu pelaku pencurian itu dan di mana harus menyergap? Bingung Mul CS dibuatnya. Kawan, satu hal yang dapat dikatakan tentang semua itu adalah mereka yang suka bilang sepintar-pintarnya polisi, maling lebih pintar, tak pernah berurusan dengan Inspektur Abdul Rojali. Akan tetapi hanya begitu, euforia akibat kemenangan kecil menggulung kuartet Mul segera lindap. Inspektur kembali ke kasus perampokan bank itu dan semuanya berubah menjadi anti klimaks. Semula semua tampak gamblang dan lumrah, terang-terangan dan gegabah. Sehingga sepintar kasus perampokan yang gagal itu dengan gampang dapat diungkap. Namun semakin didalami semuanya tidaklah seharfiah tampaknya. Dibolak-balik tetap saja tak ditemukan bukti apapun. Bahkan sulit ditemukan jejak-jejak digital kejadian itu meski para pelaku memakai internet dan HP. Inspektur memang punya beberapa keyakinan atas gambaran siapa para pelaku. Namun sesuatu yang diyakini adalah berbeda dengan sesuatu yang dapat dibuktikan. Dan curiga adalah bahasa asing yang tak dipahami di pengadilan. Taktik klasik follow the money pun tak bisa diterapkan karena tak ada uang yang dirampok. Apa yang mau diikuti? Ibarat corpus delicti, pembunuhan tanpa mayat. Tak mudah hukum menjerat pembunuh manakala tak ditemukan orang yang mati.
Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali dan Sersan Muda PRB ke situasi yang dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan istilah menemui jalan buntu. Ngilu hati Inspektur dan Sersan sedikit terobati sore itu ketika mereka mengembalikan duit 800 juta milik koperasi simpan pinjam lancar sejahtera yang sempat digasak Quartet Mall. Berita acara serah terima disiapkan Sersan PRB. Tersenyum lega pimpinan koperasi yang kemarin kusut kalut karena terancam kena pecat majikannya. Salut dia pada inspektur yang dapat mengungkap kasus itu secepat kilat. Karena kerjasama tim, dukungan sersan saya dan dukungan masyarakat, kata inspektur diplomatis. Diam-diam pimpinan koperasi menyisihkan sekian lembar dari duit 800 juta yang diterimanya tadi. Digenggamnya duit itu sehingga tak kentara, lalu dengan cara yang sangat rapi dan terlatih, bahkan iblis tak dapat melihatnya, diselipkannya duit itu ke dalam saku celana inspektur. Dengan gerakan yang sangat terlatih pula, inspektur menepis tangan yang lancang itu. Maaf Pak, berdasarkan undang-undang layanan polisi adalah cuma-cuma, gratis. Terkejut sekaligus malu pimpinan koperasi itu. Canggung bukan main suasana jadinya. Menyesal dia, seharusnya dia mendengarkan kata orang-orang bahwa Inspektur Abdul Rojali itu lebih lurus daripada marka jalan. Satu perampokan yang ditutupi Bastardin CS, satu perampokan bank yang gagal. Satu perampokan yang para pelakunya tertangkap dalam waktu kurang dari 48 jam, masih istilah para pelaku penegak hukum dalam masa emas penyelidikan adalah prestasi gemilang Inspektur Abdul Rojali dan Sersan Muda PRB. Digarisbawahi 3 perampokan dalam sebulan. Tak terbayangkan siapapun akan terjadi di kota naif nan lentik bernama Belantik. Benar bahwa kota di belahan dunia manapun yang telah ada sejak kapanpun sejatinya adalah gadis remaja 17 tahun yang ingin tahu dunia dengan tindakan-tindakan tak terduga. Kejadian-kejadian itu secara alamiah lebih dari cukup untuk membuat semua orang waspada. Orang-orang yang tak pernah dilihat sebelumnya patut dicurigai. Bunyi keras sedikit saja gugup. Warga Belantik saling memandang satu sama lain dengan cara yang berbeda. Penuh dedikasi, kerja lembur tanpa kompensasi. 2 polisi kita rajin berpatroli. Para pelaku kejahatan adalah orang-orang yang jiwanya sakit, Sersan. Siap Dan, karena itu bukan hal luar biasa mereka kembali ke tempat mereka telah beraksi. Untuk kembali merasakan betapa hebat mereka waktu itu. Betapa saat beroperasi mereka punya kuasa mutlak dan dapat mengendalikan semua orang. Dengan cara itulah mereka melayani hasrat gelap dalam jiwa mereka yang sesat. Dan perasaan itu menyandu, Sersan. Itulah sebabnya mengapa kejahatan cenderung berulang-ulang. Maka jangan sekali-kali kita memulai untuk berbuat jahat, Sersan. Untuk tidak jujur, untuk curang, untuk culas, karena seperti dikatakan dalam sebuah lagu, kau yang mulai, kau yang tak bisa mengakhiri. Siap, Komandan. Betapa kian hari Sersan kian kagum pada komandannya itu. Pengalamannya panjang, kepribadiannya kelas 1, integritasnya jamin mutu. Yang selalu dikaguminya lebih dari segalanya adalah kemampuan komandannya menghubungkan ilmu kriminologi dengan lagu dangdut. Berdasarkan teori itu, setiap malam komandan dan Sersan mengamati bank yang telah kena rampok itu. Mereka berpakaian preman, jadi tak nampak macam polisi karena motor bebek inspektur sudah sangat legendaris. Seluruh penduduk Belantik mulai anak kecil hingga orang tua dan hewan-hewan peliharaan tahu nomor motor itu. Paling tidak kenal bunyi batuk kering knalpotnya. 2 polisi itu berpatroli naik sepeda. Sepeda Riot itu dulu milik nenek inspektur. Sempat berjaya dulu kala pada zaman film bisu. Sesekali mereka melintas di depan bank itu, mencurigai siapapun yang berada dekat situ dan melihat-lihat bank. Sementara itu tukang gorengan di pinggir jalan sana curiga melihat 2 lelaki tambun berboncengan naik sepeda perempuan bolak-balik di depan bank itu. Setelah bermalam-malam berpatroli, teori inspektur terbukti benar. Saat itu hampir tengah malam dan hujan turun rintik-rintik. Seorang laki-laki berjalan lalu berhenti di samping bank, persis di bawah bendang terang kuning lampu jalan. Diamatinya bank itu seakan dia merenung. Inspektur dan Sersan yang sedang mengintai dalam kegelapan di balik toko kelontong sebelah sana terkejut tak terbilang. Orang itu pun sangat mencurigakan karena dia memakai masker flu burung dan jaket berkupluk. Ditutupnya kepalanya dengan kupluk itu, maka seluruh wajahnya kecuali mata tertutup. Tak ambil tempo, inspektur menyambar sepeda lalu mentancap menuju orang itu. Dengan satu gerakan yang terlatih, Sersan berlari mengejarnya dan melompat ke boncengan sepeda. Derek koboi melompat ke punggung kuda yang sedang berlari. Sungguh mengesankan aksi itu. Orang itu kaget mendengar gemerontang bunyi sepeda butut menuju ke arahnya. Oi, diam di tempat. Kami polisi, jangan bergerak.
Inspektur berteriak-teriak sambil mengayuh sepeda macam orang kemasukan setan. Orang itu berbalik, ambil langkah 1000. "Oi, berhenti kau, kami polisi, jangan lari, berhenti," perintah inspektur. Orang komplot itu tak mau berhenti. Kalau disuruh polisi berhenti, berhenti. "Usah bangkang, urusan bisa renjam nanti," teriak sersan. Orang komplot malah makin kencang berlari. Inspektur menunjang sepeda mati-matian untuk mengejarnya. Terbukti sepeda putih itu tak dapat mengejar orang berlari. Dua polisi turun dari sepeda, mencampakkan sepeda begitu saja lalu berlari tergopoh-gopoh mengejar orang itu sambil berteriak-teriak menyuruhnya berhenti. Nun di ujung jalan sana orang itu berbelok. Dua polisi sudah menguasai medan karena lingkungan bank adalah fokus patroli mereka. Sersan mengambil jalan memotong lewat gang pasar. Sejurus kemudian orang itu sudah lama cekalan Sersan. Hampir habis nafas ketika saling bertemu. Tangan kanan Sersan menempel revolver 6 peluru di pinggangnya. Tangan kiri siap melakukan tugas mulia menggelangi pembangkang itu dengan borgol. Semua sesuai protap. "Buka kupluk dan masker, Bung," kata inspektur sambil mengatur nafas. Orang itu membuka kupluk dan maskernya. Inspektur dan sersan tak mengenalnya. "Siapa, Bung?" "Tobat, Pak, tobat." Orang itu memelas sambil ngos-ngosan. "Saudara tidak ditangkap. Mengapa belum saudara sudah bilang tobat?" kata inspektur. "Berarti saudara perampok bank itu," sambung sersan. Wajah orang itu heran. "Nama saya Tobat, Pak," terperanjat inspektur. "Kau Tobat? Sepupu Dragon?" "Iya, Pak." Langsung lemas lutut inspektur. Harapan besarnya untuk membengkuk perampok bank hancur lagi karena dia tahu dari Dragon bahwa sepupunya Tobat yang nyolong motor di kota tetangga sudah keluar dari penjara beberapa hari yang lalu. Maka tak mungkin Tobat melakukan perampokan bank itu. Karena gagal lagi, inspektur jengkel. Dia semakin jengkel karena orang itu namanya Tobat, tapi tabiat dan tampangnya kriminal. Di matanya orang itu sudah menyalahgunakan nama yang diberikan orang tuanya.